Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Berli. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori interteks. Nah, sebelum saya memasuki teori tersebut, ada mengetahui apa itu interteks? Interteks adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Interteks juga dipahami sebagai proses untuk menghubung teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dapat dipahami berdiri sendiri, tidak dapat berdiri sendiri. Dalam pendekatan interteks, ada beberapa prinsip yang ditetapkan. Pertama, pendekatan interteks memandang bahwa sebuah teks melalui sebuah proses pengolahan dari aspek luar maupun aspek dalam teks tersebut. Aspek luar yaitu aspek dari teks-teks lain yang mendukung teks yang telah ditulis. Aspek dalam yaitu pemahaman penulis yang juga didasarkan pada proses pembacaan berbagai teks. Kedua, sebagai teks juga tidak dapat dipisahkan dari motif penulis. Teks-teks lain yang menjadi sumber terbentuk sebuah teks disaring berdasarkan motif penulis. Ketiga, interteks juga melihat bahwa teks dibentuk berdasarkan sumber tertulis maupun sumber non tertulis. Adapun contoh pendekatan interteks pada novel Canting dan Para Priai. Novel ini merupakan yang berlatar belakang kebudayaan Jawa dengan struktur persamaan dan perbedaan, serta nilai pendidikan yang terkandung dalam kedua novel tersebut sebagai berikut. Struktur novel Canting meliputi yang pertama itu tema, yaitu kehidupan keluarga besar priai Jawa dengan persoalan-persoalan keluarga yang begitu kompleks. Yang kedua, alur berdasarkan urutan waktu. Novel ini beralur campuran, sedangkan berdasarkan kepadatan cerita, novel ini beralur longgar. Yang ketiga, penokohan atau perwatakan digambarkan melalui 3 dimensi, yaitu fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Tokoh Pak B berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh sentral, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh bulat. Yang kedua, tokoh Bu B berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh pembantu, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh pipih atau datar. Yang ketiga, contoh pada Ni berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh sentral, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam latar cerita merupakan tokoh yang bulat. Nah, selanjutnya itu latar meliputi latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat meliputi Surakarta, yaitu Ndalem, Ngabean, Sastrokosumun, Taman Ronggowosito, dan Pasar Klewar. Yang kedua yaitu latar waktu, yaitu sebelum dan sesudah masa kemerdekaan. Hanya saja, dalam sebuah novel ini, latar waktu tidak diungkapkan secara intens karena fokus dalam novel ini adalah masalah keluarga. Yang ketiga, latar sosial, yaitu kehidupan di lingkungan Keraton Surakarta, terutama dalam Ngabean Sastrokusuman yang berdiri baik Cap Canting. Nah, selanjutnya itu tentang sudut pandang pengarang. Pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu third person narrator. Yang terakhir, amanat, yaitu kita harus dapat menerima kenyataan bahwa kini zaman telah berubah. Kita harus mengikuti perubahan zaman dan menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Cara yang terbaik untuk menghadapi perubahan zaman yaitu dengan melebur dari tanpa harus kehilangan identitas kebudayaan kita. Struktur novel Para Priai meliputi tema, yaitu mengenai kehidupan keluarga besar priai Jawa dengan persoalan yang melingkupinya. Yang kedua itu alur berdasarkan urutan waktu. Novel ini beralur campuran, sedangkan berdasarkan kepadatan cerita, novel ini beralur longgar. Yang ketiga, penokohan atau perwatakan, yang digambarkan melalui 3 dimensi, yaitu fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Pada tokoh Lantip berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh sentral, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh pipih atau datar. Yang kedua, tokoh pada Sastro Darsono berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh sentral, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh yang bulat. Yang ketiga, tokoh pada Ngaisyah berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh pembantu, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh yang pipih atau datar. Yang keempat, tokoh pada Negroho berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh utama, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh
dalam cerita merupakan tokoh yang bulat. Yang kelima, Hardojo berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh utama, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh yang bulat. Nah, selanjutnya itu tokoh pada Harimurti berdasarkan peranan dan fungsinya dalam cerita merupakan tokoh yang utama, sedangkan berdasarkan cara menampilkan tokoh dalam cerita merupakan tokoh yang bulat. Nah, selanjutnya itu tentang latar, meliputi latar tempat, waktu, dan sosial. Latar tempat meliputi Wanageli dan sekitarnya, dan Wonogiri, Solo, Yogyakarta, dan Jakarta. Latar waktu yaitu masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan juga masa kemerdekaan. Dan sudah kemerdekaan. Waktu penceritaan novel ini panjang meliputi 3 generasi keturunan tokoh-tokohnya. Selanjutnya itu tentang latar sosial, yaitu gambaran sosial masyarakat Jawa yang mempunyai adat dan kebiasaan yang cukup unik, khususnya daerah Wanagili atau Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya itu tentang sudut pandang pengarang. Pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu first person narrator. Selanjutnya amanat, yaitu semangat kemajuan pengabdian kepada masyarakat tanpa pamrih, semangat kerukunan dan kekeluargaan. Semangat tersebut hendaklah ditimbulkan dari kalangan wong cilik, agar mereka pun ikut memberi warna pada kalangan priai. Persamaan antara novel Canting dan para priai. Persamaan kedua novel ini terdapat dalam beberapa aspek, yaitu tema, alur, penokohan, dan perwatakan, latar, baik tempat maupun sosial. Nah, mungkin sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.